Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nafas kehidupan. Salawat dan taslimat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, salam jumpa, salam kenal yang bisa mengakses channel YouTube saya ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih bisa menonton channel YouTube ini. Saya buat sekedar mengisi waktu dan memberikan kesempatan untuk menceritakan kehidupan saya selama di Jakarta ini. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana di Jakarta ini kita bisa bertahan hidup. Minimal apa yang saya lakukan selama ini bisa berguna baik diri saya sendiri maupun rekan-rekan dan teman-teman semua yang bisa mengakses channel YouTube saya ini. Saya di Jakarta tahun 94. Saya perantau dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone. Saya lahir di Kabupaten Luwu, Palopo tepatnya, dan bersekolah dan besar di Kabupaten Bone. Kebetulan dari garis ayah saya orang Bugis dan ibu saya dari orang Luwu, Sulawesi Selatan. Saya pengen bercerita di sini bagaimana kami perantau, khususnya saya ini, bergelut dengan kehidupan yang ada di Jakarta ini. Tahun 94 saya merapat di Jakarta dengan segala keterbatasan orang tua, melepas kita untuk bertarung di kehidupan yang nyata ketika kita disekolahkan dari SD sampai SMA. Saya pendidikan terakhir SMA di SMA 2 Negeri Bone. Saya merantau dengan harapan ada perbaikan kehidupan untuk saya ke depan. Orang tua juga tidak pernah menyuruh kita untuk merantau, tidak. Tapi mungkin karena darah Bugis yang terkenal perantau, itu yang tertanam di diri kita untuk keluar juga ke daerah. Ikutin kakak ceritanya di sana, di Jakarta ini. Saya menggunakan kapal laut pada waktu itu karena memang transportasi pesawat pada tahun 94 itu bisa dibilang sangat mahal, dan kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan sarana transportasi pesawat ini untuk berpindah ke suatu tempat. 94 bulan April saya merapat di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. Segala mimpi kita bawa dari kampung untuk merubah nasib. Dengan keterbatasan yang dibekali orang tua, baik modal, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan doa, kita berangkat meninggalkan kampung halaman kita. Saya tiba di Jakarta, langsung bergabung sama saudara yang ada di Tangerang. Setelah itu sekitar hitungan bulan, tapi lumayan juga lama, nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah saya diterima di suatu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung. Tapi saya tidak mau cerita bagaimana kondisi saya kerja di kawasan industri Pulau Gadung. Mungkin ada video tersendiri nanti yang akan saya buat bagaimana lika-liku kerja di pabrik pada waktu itu, di suatu perusahaan yang lumayan besar lah di kawasan ini, pada kawasan industri Pulau Gadung. Yang ingin saya ceritakan sekarang adalah bagaimana kondisi saya sekarang. Apa yang saya lakukan sekarang. Terus kegiatan apa yang jadi penopang hidup saya sekarang. Karena saya sudah lama tidak kerja di perusahaan saya yang dulu di kawasan industri Pulau Gadung. Sekitar tahun 2001 saya sudah berhenti, tidak kerja lagi di perusahaan tersebut.
Sekarang saya bergerak di usaha kuliner, makanan khas Makassar. Lokasinya di daerah Utan Kayu Utara, di Jalan Kayu Manis Timur, dan menjual makanan khas Makassar. Ada 3 jenis makanan yang saya jual: coto Makassar, es pisang hijau, dan nasi kuning. Ketiga jenis makanan ini saya lihat prospeknya masih ada, dan ketiga jenis makanan ini juga tidak khusus diperuntukkan untuk orang Makassar, karena jenis makanan ini, apalagi di Jakarta ini kan segala macam suku, ada Manadonya, ada yang pernah bersentuhan dengan jenis makanan ini, atau orang-orang yang pernah berdomisili di Makassar dan pernah merasakan ketiga jenis makanan ini. Ini yang saya lihat, sekitar 6 bulan saya jalankan usaha ini. Rekan-rekan semua, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, saya pengen memperlihatkan apa-apa saja sih, bagaimana kondisi tempat jualan saya ini. Karena dunia ini baru bagi saya. Saya paksa diri saya untuk melakukan sesuatu ketika kebutuhan rumah tangga mendesak kita untuk selalu bergerak, berusaha untuk menghidupi keluarga kita. Dan yang saya lihat peluangnya ini ada. Saya akan perlihatkan tempat usaha saya yang jadikan tempat menggantungkan nasib ekonomi anak dan istri saya. Oke, kita saksikan beberapa saat kemudian.